warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, mari kita sama-sama membahas materi tentang kebugaran jasmani. Adapun untuk materi kebugaran jasmani terdiri dari beberapa sub. Di antaranya nanti kita akan membahas mulai dari definisi tentang kebugaran jasmani, kemudian komponen atau unsur-unsur yang membentuk kebugaran jasmani. Ketiga, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebugaran jasmani. Keempat, manfaat dari kebugaran jasmani. Yang kelima, bentuk latihan kebugaran jasmani. Dan yang terakhir, yang keenam, cara mengetes dan mengukur kebugaran jasmani. Untuk pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas sampai poin keempat, yaitu manfaat kebugaran jasmani. Jadi untuk poin yang kelima dan keenam akan dijelaskan atau dipaparkan pada pertemuan berikutnya. Mengenai definisi dan hakikat kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjut ke slide-nya. Nah, ini mengenai komponen atau unsur-unsur dalam kebugaran jasmani. Komponen atau unsur kebugaran jasmani bisa kita bagi dua. Yang pertama yang berkaitan dengan kesehatan, dan yang kedua berkaitan dengan unjuk kerja atau performance. Kita bahas dulu komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Yang pertama, ada daya tahan atau endurance. Endurance dibagi dua. Ada daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah, atau kita kenal biasanya dengan kardiovaskular. Yang kedua ada daya tahan otot atau muscular endurance. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan kesehatan yaitu komposisi tubuh atau body mass. Yang ketiga kekuatan otot atau dalam bahasa Inggrisnya strength. Dan yang keempat yaitu kelentukan sendi dan otot atau dikenal dengan istilah flexibility. Itu untuk komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Kemudian yang kedua, komponen kebugaran jasmani terkait dengan unjuk kerja atau performance. Yang pertama yaitu kecepatan atau speed. Yang kedua keseimbangan atau balance. Yang ketiga koordinasi atau coordination dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian ada reaksi atau dalam bahasa Inggris reaction. Kemudian ada juga daya ledak atau biasanya kita menyebut dengan istilah power. Dan yang terakhir ada kelincahan atau agility. Itu beberapa komponen atau unsur-unsur yang membangun atau membentuk kebugaran jasmani seseorang. Kita lanjut untuk slide berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani seseorang
yaitu yang pertama umur atau usia. Kemudian yang kedua jenis kelamin. Jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan berbeda tingkat kebugaran jasmaninya. Kemudian yang mempengaruhi juga terhadap kebugaran jasmani yaitu suku bangsa atau ras. Berikutnya yaitu keturunan atau gen. Mungkin keturunan juga dari orang tua kita atau nenek moyang kita, artinya akan mempengaruhi tingkat kebugaran jasmaninya. Dan yang kelima, asupan makanan. Jadi apa yang kita makan akan mempengaruhi terhadap tingkat kebugaran jasmaninya. Dan yang terakhir adalah pola hidup dan gaya hidup. Pola hidup contohnya atau gaya hidup biasanya dengan kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kebiasaan merokok ataupun minuman keras dan sebagainya itu akan sangat berpengaruh. Berbeda dengan orang yang punya pola hidup yang sehat. Kita lanjut. Oke, yang terakhir yaitu manfaat kebugaran jasmani. Apa itu manfaatnya? Contohnya bisa memelihara berat badan, kemudian meningkatkan imun atau kekebalan tubuh. Ada juga mengontrol kadar gula darah. Bisa juga untuk mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, menjaga kesehatan tulang dan sendi, memperbaiki mood, sampai mengurangi stres dan depresi. Itu beberapa manfaat yang bisa kita dapat apabila kita bisa memelihara atau meningkatkan kebugaran jasmani, yaitu dengan cara apa? Dengan cara latihan, aktivitas fisik yang cukup sehingga kebugaran jasmani kita tetap terjaga. Oke, itu yang terakhir. Mungkin ini tambahan untuk berikutnya. Nah, ini cuman gambaran saja bahwa gaya hidup atau pola hidup anak-anak zaman sekarang itu cenderung kurang gerak, atau biasa bahasa kerennya yaitu hipokinetik, yang gaya hidup yang kurang gerak. Akibatnya akan timbullah risiko terkena penyakit, bisa obesitas, hipertensi, darah tinggi, stres, asma, penyakit gula, diabetes mellitus, osteoporosis, penuaan, dan penyakit degeneratif lainnya. Yaitu risiko yang mungkin timbul karena kita kurang gerak atau hipokinetik. Oke, kesimpulannya bahwa dengan aktivitas atau latihan fisik atau aktivitas gerak itu bisa mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani seseorang. Jadi kalau aktivitas atau latihan fisiknya teratur kemudian dilakukan secara rutin, itu akan berpengaruh terhadap kebugarannya. Kemudian kemungkinan juga akan mempengaruhi ke IQ-nya, kecerdasannya. Karena orang yang bugar itu biasanya akan lebih aktif, lebih bersemangat untuk belajar. Dan semuanya itu sebetulnya tujuannya yaitu yang paling penting adalah kita itu menjadi sehat. Karena dengan sehat apapun bisa dilakukan. Kalau kita sakit, aktivitas tidak bisa dilakukan. Sudah jelas nanti kebugaran juga akan menurun, kecerdasan juga akan menurun juga kalau kita
dalam kondisi sakit. Makanya intinya aktivitas atau latihan fisik yang berkaitan dengan gerak itu tujuannya yaitu untuk sehat, salah satunya. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi minggu depan untuk membahas poin 5 dan poin 6 dalam materi kebugaran jasmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.